Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, kami mengucap syukur karena setiap hari Minggu, paling tidak kami mendapat kesempatan anugerah untuk belajar menyiapkan diri kami guna pelayanan yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan. Meskipun usia di bumi sudah berakhir, tapi pelayanan itu tetap berlanjut, yaitu pelayanan memuji Tuhan, memuliakan Anak Domba Allah yang Maha Agung itu, bersama dengan para malaikat dan orang-orang suci di dalam sorga, terus menerus menyanyikan "Worthy is the Lamb of God." Sore hari ini kami mempersembahkan segala hormat, kuasa, kemuliaan untuk Engkau, ya Tuhan Yesus. Berkatilah saat yang teduh berikut ini, supaya kami mendapat berkat pencerahan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan. Berkati juga anak-anak, ya Tuhan, agar dari kecil mereka sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh mengalami manfaat penebusan, pengorbanan Anak Domba Allah, Yesus Kristus, untuk hidup mereka pribadi. Terima kasih untuk Susi, terima kasih untuk Sam yang menyemangati kami untuk menyanyi melalui iringan musik yang Engkau talentakan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengambil kesempatan yang sangat baik ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita sekalian satu bagian Alkitab yang sudah sangat terkenal. Kemungkinan besar kita semua sudah mengetahui kisah ini, tapi kita hendak belajar dari dalamnya pada sore ini. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu saya menyampaikan sebuah topik, tema besar, bahwa yang penting pada intinya itu cuma ada 2. Ya, dalam pandangan Allah cuma ada 2. Dan bottom line-nya adalah, kesimpulan kita, yang Allah cari adalah tipe orang yang benar atau yang berkenan kepada Allah. Yang satunya tipe orang yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk menjadi berkenan kepada Allah, Tuhan Yesus berkata, masuklah kamu dari pintu yang sempit, karena tidak banyak orang yang masuk dari situ. Berarti ada banyak sekali orang yang tidak berkenan kepada Allah dan yang akan berujung di kebinasaan yang kekal. Saudara-saudara, saya mengerti bahwa khotbah minggu lalu adalah sebuah khotbah yang sangat luas, sebuah khotbah yang bersifat introduction, sebuah yang bersifat pendahuluan satu kebenaran besar. Dan barangkali khotbah itu masih merupakan sesuatu hal yang abstrak, masih samar-samar. Jadi apa intinya, apa maksudnya? Minggu lalu saya mengatakan, saudara-saudara, untuk mengerti kebenaran tersebut, Allah ternyata memberikan banyak sekali contoh-contoh yang praktis di dalam Alkitab yang membantu kita, membimbing, memandu kita, dan mempermudah kita mengerti orang bagaimana itu yang masuk tipe berkenan kepada Allah, sedangkan bagaimana itu yang tidak. Waktu saudara membaca Alkitab, bahkan mulai dari kitab Kejadian, saudara akan melihat ternyata yang tidak berkenan kepada Allah itu memang ada di jalan lebar, banyak sekali. Jalan lebar itu merupakan pola hidup yang umum, konsep-konsep cara berpikir yang lumrah, yang semua orang juga biasa berpikir seperti itu. Sementara yang masuk jalan sempit itu sedikit, dan yang sedikit itu lain daripada yang lain. Mereka berada di sudut ekstrim yang terkecil dan dipencilkan. Karena yang banyak ini, yang mayoritas, kelompok umum itu tidak suka kepada tipe-tipe yang sedikit tersebut. Kadang-kadang mereka mengejek orang-orang tersebut sebagai orang yang fanatik lah, yang sok suci, dan sejenis itu. Saudara, pada hari ini saya hendak mengajak kita mulai merenungkan
dari contoh pertama di dalam Alkitab. Kalau jelas bahwa Adam dan Hawa itu mengecewakan hati Tuhan. Sebab mereka adalah makhluk, dalam hal ini manusia pertama yang diciptakan Allah, sempurna, suci tanpa dosa. Memiliki segala yang mereka butuhkan. Allah menyatakan diri begitu gamblang kepada mereka. Gak seperti sekarang kita mencari Allah itu seringkali seperti di balik tirai. Masih banyak hal yang kita bingung. Allah itu sebetulnya bagaimana?